기억까지 다 살려달라고 하지 않을 테니까 너 살려달라고. 그래서 난 그따위 수술은 안 받겠다는 거야. 너도 모르는 사람이 되는 거야. 이거 개이득이야. 물론 좋은 기억도 없어지겠지만. Kali ini Ninet akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 14, mari kita review. Moh Seul-hee melarang Eun-sung untuk pergi ke Jerman, namun Eun-sung tetap pergi begitu saja. Hae-in harus membuat keputusan brutal, tapi Hyun-woo sambil menangis ia memohon pada Hae-in untuk memilih tetap hidup. Setiap pagi Hyun-woo pergi berdoa, Hae-in pun membuntutinya. Permintaan Hyun-woo bukanlah agar Hae-in mengingat semua setelah operasi, tapi hanya ingin Hae-in selamat dari operasinya kelak. Sungguh doa yang sia-sia bagi Hae-in. Hyun-woo sudah memberi waktu yang cukup pada Hae-in, jadi ia sudah membuat janji lagi dengan rumah sakit. Tapi Hae-in malah meminta untuk pergi ke suatu tempat lagi. Mereka mendatangi ladang bunga, salah satu tempat bulan madu mereka dahulu. Hae-in menjelaskan alasan tak ingin dioperasi adalah jika ia bukanlah dirinya sendiri, jika tak mengingat memori-memorinya terdahulu. Hyun-woo pun nanti akan menjadi orang asing bagi Hae-in. Sedangkan di Seoul, bibi macan terngiang-ngiang, selalu melihat pria Yongduri di setiap sudut matanya, dan tak sadar malah mendatangi Yongduri. Tak lama pria pujaannya pun datang. Bak Gayung bersambut, sepertinya pria itu juga menyukai bibi macan. Tapi Suchol selalu mengganggu acara PDKT itu. Keluarga kembali berkumpul membahas cara agar membujuk Hae-in mau dioperasi. Setelah persiapan cukup matang, mereka melakukan video call dengan Hae-in, yang kini sudah dibawa paksa oleh Hyun-woo ke rumah sakit. Satu persatu keluarga membujuk dengan kalimatnya masing-masing. Ayah berkata jika ia sudah menghubungi seluruh rumah sakit yang ada di dunia, tapi ternyata Hyun-woo sudah terlebih dahulu menghubungi mereka. Ternyata Hyun-woo sudah mengirimkan ratusan email pada seluruh rumah sakit hanya untuk Hae-in. Namun begitu, Hae-in tetap pada pendiriannya. Hyun-woo dijelaskan jika Hae-in harus segera dioperasi, karena jika terus ditunda, maka keefektivitasannya akan menurun. Namun tiba-tiba Hae-in menghilang dari rumah sakit. Hyun-woo terus berlarian mencari keberadaannya. Dan di gereja, Hyun-woo melihat kertas doa Hae-in. Ternyata ia berdoa bukan untuk keselamatan dirinya, melainkan hanya ingin terus mengingat kenangan mencintai dan dicintai sampai ia tiada. Dan Hyun-woo pun menemukan Hae-in. Keduanya lalu menangis pedih. Dengan amat sangat, Hyun-woo pun memohon jika ia akan terus berada di samping Hae-in meskipun Hae-in tak mengingatnya atau bahkan membencinya kelak. Namun begitu, lagi-lagi Hae-in tetap kukuh dalam pendiriannya. Di Seoul, Dahae didatangi nenek lampir Moh Seul-hee. Ia meminta diska yang diambil Dahae dari mantan kekasihnya. Moh Seul-hee juga mengancam Dahae. Namun untungnya ibu datang yang kini tampak sudah menerima Dahae dan Gon-woo, lalu membawa Gon-woo pergi. Hyun-woo sengaja memanas-manasi Hae-in dan membuatnya kesal dengan berlagak seperti orang keren, hingga membuat para wanita yang ada di sana terkesan padanya. Hyun-woo sengaja melakukannya agar membuat Hae-in tak sanggup untuk meninggalkannya. Sedangkan di Seoul, si broker ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Para polisi pun berusaha mencari tersangkanya. Moh Seul-hee ternyata mengutus mantan kekasih Dahae ke Jerman. Grace yang mengetahui maksud wanita itu pun menjadi galau, karena pasti Moh Seul-hee akan mencelakai Hae-in. Setelah bimbang beberapa saat, akhirnya hati nurani Grace menang. Ia menelpon Hyun-woo menanyakan kabarnya. Hyun-woo merasa aneh dengan telepon itu dan dengan gerak cepat segera berlari ke mobil. Namun dengan tragis mobilnya tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk besar. Hyun-woo berlari mencari Hae-in dan berusaha mengeluarkannya dari mobil. Hingga Hyun-woo pun memecahkan kaca jendela dengan tangan kosong. Namun beruntung, Hae-in pun memanggil dari belakang. Hyun-woo begitu lega, ia menangis pedih dan Hae-in menenangkannya. Ternyata selagi menunggu, Hae-in keluar mobil membeli daun semanggi lagi. Dan tindakan Hyun-woo tadi menggugah hatinya, hingga akhirnya Hae-in bersedia dioperasi. Suchol membuat ulah, ia menjadi penjaga toko menggantikan ayah Hyun-woo. Namun, dengan ide cemerlang, ia mengosongkan seluruh ramyeon dan membuat antrian panjang.
karena ia membuat menu ramyeon dengan abalon dan kepiting besar dan dijual dengan harga murah. Ayah Hyuno pun hanya tepuk jidat karena tak akan ada keuntungan di situ. Dan akhirnya Suchol pun bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Dahae mengajaknya untuk kembali ke Seoul agar tidak menjadi beban di Yongduri. Namun Suchol tak mau kembali lagi ke Seoul. Dahae mengajak Suchol ke taman bermain. Setelah puas bermain, dengan diam-diam, Dahae meninggalkan Suchol lagi. Ternyata Dahae telah diancam oleh mantan kekasihnya. Jika tak memberikan sisa harta yang dicurinya, maka pria itu akan mendatangi Suchol. Suchol begitu putus asa. Lagi-lagi ia terus mencari keberadaan Dahae. Hingga akhirnya Suchol menggunakan pengumuman anak hilang untuk mencari Dahae. Hingga akhirnya Dahae pun tak sanggup lagi untuk meninggalkan suami polosnya itu. Dan tibalah malam terakhir Hae-in sebelum dioperasi. Hae-in meminta untuk Hyuno mengatakan keluhan yang dipendamnya selama ini. Awalnya Hyuno tak ingin mengatakan, tapi Hae-in terus mendesak. Dan akhirnya mengatakan satu keluhan, jika Hae-in terlalu sering berubah pikiran. Contohnya, Hae-in akan marah jika dibuatkan surprise ulang tahun. Namun ia akan marah juga jika tak dibuatkan apa-apa. Setelah itu Hyuno malah mengucapkan cinta, mengajak Hae-in untuk melakukan hal-hal biasa dan menua bersama. Sungguh ucapan yang manis. Hae-in menuliskan semua memorinya di dalam sebuah buku, meminta Hyunwoo untuk menyimpan dan memberikannya kembali setelah operasinya selesai. Hyunwoo lalu memberikan tips cara menghafal, yaitu dengan menggumamkan hal-hal penting. Dan kini keluarga harap-harap cemas, karena operasi Hae-in di Jerman akan segera dilakukan. Hyunwoo juga berjanji akan tetap ada di samping Hae-in ketika ia siuman nanti. Tak masalah jika Hae-in akan memperlakukannya dengan buruk. Hyunwoo menunggu berjam-jam hingga akhirnya merasa lega karena operasi sudah usai. Namun tak lama ia malah didatangi beberapa pria yang ternyata dari kepolisian. Hyunwoo ditangkap karena menjadi tersangka penghilangan nyawa si broker. Dan tiba-tiba Ansong pun muncul di sana. Berita Hyunwoo ditangkap menggemparkan seluruh Korea Selatan. Keluarga Queens pun bingung karena kini Hae-in pasti seorang diri di Jerman. Namun tak lama ditelepon Eun-sung yang mengatakan jika ialah yang akan menjaga Hae-in dan melarang ayah Hae-in untuk datang karena Eun-sung sudah menyiapkan kejutan lain. Ayah akan segera dipanggil oleh kejaksaan juga. Kini seluruh ingatan Hae-in benar-benar menghilang dan akhirnya ia pun sudah siuman. Eun-sung ada di sana memainkan peran, meyakinkan Hae-in jika mereka saling mencintai dan saat kuliah pernah berpacaran. Namun hal yang pertama kali Hae-in ingat adalah nama Baek Hyunwoo. Eun-sung berkata jika itu adalah nama mantan suami Hae-in yang kini menjadi kriminal. Dan salju pun turun. Hae-in merasakan sesak di dadanya begitu melihat salju dan tangannya yang masih berwarna. Bisakah Hae-in mengingat kembali Baek Hyunwoo? Tunggu kisahnya di episode mendatang.